Salam Amang dan Inang, selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini untuk melanjutkan segala aktivitas kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah yang menyapa kehidupan kita hari ini dari kitab Psalm 4 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Dasongonodo molo nadengga diulaho ima hadirgak kon nibuhi, alai molo so diulaho nadenggan. Mangonggop dosai di labung pitu maka lugu toko, alai ikon ho mengarajaisa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar saya mengajak kita untuk melihat sebuah sejarah dalam Alkitab bagaimana Kain yang sangat benci dengan adiknya si Habil, dan dalam Alkitab diceritakan itulah peristiwa pertama kebencian yang mengakhiri sebuah persaudaraan di mana Kain membunuh adiknya Habil. Oleh karena kebencian itu dibiarkannya di dalam hatinya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati dalam kehidupan ini bahwa kita tidak boleh memelihara kebencian dalam kehidupan kita, meskipun terkadang kita merasakan bahwa hujatan, fitnahan itu, kata-kata yang kasar itu terkadang membuat kita menjadi jengkel dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi marah. Tetapi firman ini mengingatkan kita hari ini saudaraku yang berkata, jika kita berbuat baik maka wajah kita akan berseri. Tetapi ketika kita gagal melakukan kebaikan, firman Tuhan katakan dosa sedang mengintip di pintu yang sedang mengincar kehidupan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa firman hari ini menghubungkan antara wajah yang berseri dengan perbuatan yang baik. Firman Allah selalu berkata kepada kita bahwa hati adalah tempat menyimpan segala kebaikan dan keburukan di dalam kehidupan ini. Kita diberikan kebebasan. Apakah saya dan saudara di hati kita tersimpan segala kebaikan dan segala kebencian? Tetapi satu hal yang pasti, orang yang di hatinya tersimpan segala kebaikan, maka dari mulutnya, dari wajahnya akan nyata wajah yang berseri dan ucapan yang lembut dan yang memotivasi banyak orang. Tetapi ketika di hati manusia tersimpan segala kebencian dan kejahatan, maka dari ucapannya, dari wajahnya itu akan pasti terlihat. Saudaraku, mana yang kita pilih dalam kehidupan ini? Dan kalau kita ditanyakan hari ini, di posisi manakah kita sering dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berkata kepada kita, jangan pernah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itulah pesan firman Tuhan yang sangat berharga bagi kita orang Kristen. Dan inilah yang membedakan pengikut-pengikut Kristus dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus dalam kehidupan ini. Sekali lagi saudaraku, jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Bapak Ibu, ketika kita mengalah kepada suatu keadaan yang mungkin tidak cocok dengan hati kita, yakinilah Bapak Ibu bahwa mengalah itu bukan berarti kita kalah, tetapi kita mau mengadakan sebuah perhitungan bahwa di dalam kehidupan ini, jika kita mengalah dalam kehidupan kita terhadap segala kejahatan itu, tetapi yang pasti Tuhan akan balaskan kebaikan dalam kehidupan kita. Sekaligus kita menuntun orang yang bersalah itu supaya dia juga mengenal kebaikan Kristus di dalam kehidupannya. Amang Inang, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan selalu berpikir apa yang baik, apa yang layak, apa yang positif, apa yang patut kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Dan wajah kita pasti akan berseri dan kita akan bisa senyum menghadapi kehidupan ini. Sebab kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita diberikan kekuatan, kepastian dan keyakinan bahwa dalam kehidupan kita Dia ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi firman ini berkata kepada kita,
Mari berpikir bagaimana kita dalam kehidupan yang sementara ini selalu berbuat baik kepada siapapun dalam kehidupan kita. Sebab itulah kebahagiaan kita, adalah lebih berbahagia kita memberikan kebaikan kepada orang daripada kita hanya menunggu kebaikan dari orang lain dalam kehidupan kita. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita hari ini dengan hati yang selalu bersyukur, dengan wajah yang selalu senyum di hadapan Tuhan, dan yakinilah bahwa pekerjaan kita hari ini Tuhan berkati, menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jauh kerumunan supaya kita boleh sehat di masa pandemi COVID ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, ajarlah kami dan tuntunlah hati pikiran kami untuk selalu mampu melakukan apa yang baik, berbuat segala kebaikan, sebagaimana Tuhan juga telah memberikan kami berbagai kebaikan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam satu hari ini, dalam pekerjaan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.